Indonesia mengukir sejarah baru. Polisi memeriksa 4 relawan termasuk Sylvester Matutina atas kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Usai menerima abolisi, Thomas Lembong melaporkan majelis hakim yang memvonis dirinya 4,5 tahun ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Krisis kelaparan di Palestina terus berlanjut. Korban tewas imbas krisis kelaparan di Gaza. Sedikitnya 175 orang. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Yasir Nene Ama. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama saudara, seorang penumpang pesawat Lion Air JT308 rute Jakarta Kuala Namu ditangkap usai berteriak membawa bom di dalam pesawat. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Insiden bermula saat pesawat berada dalam proses taxiway menuju landasan untuk lepas landas dari Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penumpang itu mengamuk dan mengaku membawa bom dalam pesawat. Segera pilot memutuskan membatalkan penerbangan tersebut dan kembali ke apron. Ada bom. Diamankan aja itu Pak, kami nggak aman juga Pak. Sesuai prosedur keselamatan penerbangan, awak kabin langsung mengonfirmasi ulang informasi yang disampaikan penumpang itu. Saat dikonfirmasi, penumpang tersebut tetap menyampaikan bahwa ada bom di dalam pesawat. Penumpang itu langsung diturunkan dan diserahkan kepada petugas keamanan Bandara Soekarno-Hatta. Dari kesaksian salah seorang penumpang, pria yang berteriak soal bom di pesawat juga sempat memarahi kru pesawat. Akibat kejadian ini, seluruh penumpang di pesawat dievakuasi dan diminta untuk menunggu di ruang tunggu Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah ada penundaan selama beberapa jam, para penumpang bisa berangkat dengan menggunakan pesawat lain. Nah, kita kebingungan di dalam ini semua, nah, panik kan. Kebetulan kursi paling depan itu ada juga anak-anak yang udah mulai nangis, sudah mulai menjerit. Kemudian ada emak-emak di belakang. Banyaklah situasinya agak panik. Jadi kita bisik-bisik supaya minta ke pihak maskapai, pramugari dan pramugaranya supaya kita juga dipikirkan. Jangan hanya memikirkan satu orang. Jadi kalau mau diselamatkan, tolong yang satu ini diamankan, kita juga dipikirkan supaya kita diamankan. Melalui keterangan tertulisnya, Corporate Communication Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro menyebut hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Penumpang berinisial H diturunkan dan diserahkan kepada pihak berwenang.
Sorotan selanjutnya, saudara, polisi memeriksa 4 relawan Joko Widodo termasuk Sylvester Matutina dan juga Ade Darmawan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pemeriksaan yang berlangsung pada Senin siang ini, saudara, merupakan pemeriksaan kedua bagi Sylvester Matutina dan Ade Darmawan sebagai saksi di kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Sylvester CS masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, saudara. Sylvester juga menyatakan penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS dalam tudingan ijazah palsu Jokowi merupakan penelitian yang abal-abal. Hingga kini belum ada tersangka kasus pencemaran nama baik atas dugaan ijazah palsu sejak Polda Metro Jaya menaikkan status dari laporan tersebut ke tahap penyidikan. Kami ajak Anda ke Polda Metro Jaya untuk mendengarkan langsung keterangan dari Sylvester Matutina. UGM angkatan tahun 80. Ada lagi? Ada lagi? Jadi mungkin saya hanya tambahkan saja bahwa sampai saat ini Pak Jokowi kemarin telepon bahwa beliau mendukung keputusan Pak Prabowo ya. Memberikan ampunan. Jadi ini memberikan ampunan nih, amnesti dan abolisi. Dan bukan hanya kepada Pak Sasto dan Pak Tom Lembong, tapi ada juga masyarakat kita ada 1.187 orang. Ya, jadi bukan hanya dua ini. Dalam rangka untuk hal yang lebih besar, merajut kebersamaan persaudaraan untuk bangsa kita. Jadi baik Pak Jokowi dan Mas Gibran sangat mendukung 100%. Jadi tidak ada bahwa ini di Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berpisah seolah itu nggak ada sama sekali. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sampai saat ini termasuk Mas Gibran sangat solid. Ya, kalau saya katakan 100%. Ya, kenapa kayak kemarin contohnya kita udah tahu Pak Prabowo waktu ke Solo itu mampir ke rumah Pak Jokowi dan setelah itu makan dengan Pak Jokowi lagi bersama Mas Gibran. Jadi mengenai kasus ini tidak ada hubungan Pak Jokowi dengan kasus Hasto maupun Tom Lembong. Kasus Hasto dan Tom Lembong adalah kasus mereka sendiri yang mereka berbuat sendiri dan divonis oleh pengadilan yang tidak diintervensi siapapun. Tapi ini karena menyangkut keutuhan bangsa, ini menyangkut juga Pak Prabowo yang ingin merangkul semua pihak seperti janjinya setelah kemenangan 02 kemarin, makanya Pak Prabowo mewujudkan itu untuk suatu hal yang lebih besar. Dan Pak Jokowi, Mas Gibran dan kami semua mendukung penuh keputusan Pak Prabowo. Intinya itu. Ya, jadi nggak ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi slack ya dengan retaklah dengan kasus ini karena memang Pak Jokowi tidak tahu menahu atas kasus Hasto ya kan atau kasus Tom Lembong ya. Kayak kasus Hasto kan udah lama terjadi tuh ya kan. Jadi itu memang ya mereka sudah divonis pengadilan ya, kalau kita lihat bersalah kan itu kan. Nah, amnesti dan abolisi ini adalah suatu pengampunan ya, intinya itu. Dia kita mendukung. Kita mendukung penuh ya. Bang, berdasarkan itu ada kemungkinan SP3 nggak Bang secara mungkin tujuan dari politik? SP3 maksudnya? Yang untuk kasus ini. Kasus yang mana? Kasus yang sekarang. Jadi gini, kasus ini kan baru tahap penyidikan. Bang, ya kan? Dan kita ingin agar kasus ini terang benderang, ya kan? Dalam hal ini kan para penuduh ini kan minta ijazah Pak Jokowi yang... Itu tadi, saudara, keterangan pers yang disampaikan oleh Sylvester Matutina usai diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Merespons desakan eksekusi atas putusan pengadilan kasus fitnah, Sylvester Matutina mengaku telah berdamai dengan Yusuf Kala terkait dengan kasus yang menjeratnya pada tahun 2019 lalu. Sylvester Matutina menjelaskan kasusnya dengan Yusuf Kala pada tahun 2019 lalu sudah selesai dan sudah berdamai. Sylvester menyatakan hubungannya dengan Yusuf Kala sangat baik dan sudah bertemu sebanyak 3 kali.
Dan soal proses hukum yang sudah dijalani, namun kedua belah pihak tidak memberikan ataupun tidak memberitakan hal ini ke media, saudara. Sebelumnya, saudara, Roy Suryo CS mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk minta Kejari mengeksekusi Sylvester Matutina soal kasus fitnah yang berkaitan dengan Yusuf Kala pada tahun 2019. Kami mengatakan bahwa ini pertarungan antara orang kuat dan orang lemah. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Rabu siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina perkara fitnah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak 2019. Roy menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ke kantor Kejari Jakarta Selatan. Menurut Roy Suryo, hasil putusan kasasi hingga kini belum dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 218 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi meskipun. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, hari ini Kejari Jakarta Selatan akan memanggil Sylvester Matutina. Eksekusi akan dilakukan karena perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Perkara fitnah terhadap keluarga Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang menjerat Sylvester Matutina bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun. Namun usai Sylvester banding, hasil putusan banding hingga kasasi, Sylvester dinyatakan bersalah dan masa hukuman ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kami kutip dari laman resmi kepanitraan.mahkamaagung.go.id, dalam putusan MA nomor 287K/PID/2019 Sylvester Matutina dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Sylvester Matutina dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya usai menerima abolisi, Thomas Lembong melaporkan majelis hakim yang memvonis dirinya 4,5 tahun penjara ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, usai menerima abolisi, Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya melaporkan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Laporan ini dilakukan pihak Tom Lembong karena menduga ada pelanggaran etik dalam proses persidangan dalam kasus yang dihadapi Tom Lembong. Meski sudah mendapatkan pembebasan melalui abolisi, menurut kuasa hukum laporan ini dilakukan untuk memastikan proses peradilan dijalankan secara adil dan profesional, serta ada perbaikan proses penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya bebas. Bahwa saya kembali dengan semangat yang tidak retak lagi patah. 1 Agustus lalu, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong resmi mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong bebas dari rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam sekitar pukul 22.06 WIB. Selain mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, Tom menyatakan pemberian abolisi dari Presiden Prabowo tak hanya membebaskan dirinya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik dan kehormatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Sebelumnya, Kejagung secara resmi menetapkan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 29 Oktober 2024 lalu. Tom diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dengan memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pihak swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih. Tom divonis penjara 4 tahun 6 bulan penjara pada 18 Juli lalu. Menanggapi pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Lembong, Joko Widodo menyatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang diberikan undang-undang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya, setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semua, Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik, semuanya pasti menjadi pertimbangan. Sebelumnya dalam sidang Tom Lembong dengan duplik pada 14 Juli lalu, pengacara Tom Lembong mempertanyakan ketidakmampuan jaksa menghadirkan saksi penting ex-Menteri BUMN Rini Sumarno dan Presiden Jokowi yang seharusnya bisa memperkuat konstruksi peristiwa pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meski telah bebas dari tahanan usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tidak menghentikan upaya hukumnya. Hari ini melalui kuasa hukumnya, Tom Lembong melaporkan hakim yang mengadili perkara ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk membahasnya sudah bergabung di Kompas Petang Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Tom Lembong, dan Zainur Rohman, peneliti dari Pukat UGM. Selamat petang Pak Ari, Mas Zainur, terima kasih sudah bergabung kami di Kompas Petang. Baik, saya langsung ke Pak Ari. Pak Ari, dari tujuan laporan ini apa? Dan laporan ini sudah masuk kemana saja?
Ya, terima kasih. Jadi kami melaporkan hakim-hakim yang memeriksa perkara kasus Tom Lembong ini sebetulnya sudah beberapa kali. Jadi setiap ada keganjilan dalam proses persidangan itu kami buat laporan, baik itu ke Komisi Yudisial maupun ke Mahkamah Agung. Tapi hari ini kami melengkapi semua laporan tersebut karena sudah ada putusannya. Sekalian kami laporkan juga yang tentang putusannya tersebut. Nah, laporan itu hari ini ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung selaku hakim pengawasnya, kepala badan pengawasnya. Selain itu juga kami juga membuat laporan ke Ombudsman. Kami melaporkan BPKP karena kami melihat bahwa tim audit BPKP yang ditugaskan untuk mengaudit kasus ini tidak profesional. Itu yang kita laporkan. Oke, yang dilaporkan apakah majelis hakim atau ada hakim tertentu? Kami laporkan keseluruhannya, karena dalam setiap keganjilan kami sudah buat laporan untuk sebuah majelisnya. Misalnya dulu kami melaporkan tentang diizinkannya Rini Sumarno untuk dibacakan dalam persidangan, padahal itu melanggar KUHAP. Itu juga sudah kami laporkan. Kami juga pernah melaporkan tentang bagaimana hakim menyita barang bukti ketika persidangan masih berlangsung, bahwa penyidikan sudah selesai tapi kok barang buktinya disita. Dan sebetulnya ini terbukti sekarang dengan putusan hakim. Misalnya Rini Sumarno diakui oleh hakim bahwa memang tidak tepat mendengarkan penjelasan Rini Sumarno tanpa kehadirannya, diakui oleh majelis hakim. Lalu juga termasuk barang bukti yang disita. Barang bukti yang disita itu sudah tidak lagi proses penyidikan tapi kok masih disita. Itu juga diakui oleh hakim, malah dikembalikan barang bukti tersebut. Nah, hal-hal ini secara lengkap kami lengkapin semua sampai kepada putusan. Misalnya kaitan dengan putusan, kami tidak membicarakan tentang materi putusannya, tetapi tentang ketidakprofesionalan dalam membuat putusan. Oke, baik. Nah, putusan, ya. Mas Zainur, kalau ini disebutkan laporan karena ketidakprofesionalan hakim, ini nanti masuknya benar-benar akan ke etik atau bisa menyasar dalam unsur pidana? Ya, etik ya wilayahnya ya. Jadi hakim harus bertindak berperilaku sebagaimana kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim tidak boleh keluar dari kode etik. Jika para pihak melihat adanya bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, maka sudah tepat ketika melakukan pelaporan terhadap Komisi Yudisial maupun Bawas RI. Nanti KY dan Bawas akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan penilaian apakah laporan tersebut berdasar atau tidak. Tetapi kalau pidana tentu itu sama sekali tidak. Dan ingat bahwa ini adalah satu proses etik yang tidak akan berpengaruh terhadap substansi perkaranya. Ketika perkara ini diabolisi, artinya dihentikan proses penuntutannya, ya, maka tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh untuk memperbaiki putusan terdahulu. Dalam hal ini adalah putusan di pengadilan negeri. Sehingga sekarang fokusnya adalah apakah betul ya dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu benar terjadi. Misalnya apakah hakim berperilaku tidak adil, apakah hakim unprofessional conduct melakukan tindakan yang tidak profesional, yang ukuran-ukurannya itu sudah dibakukan di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bawas dan KY sudah punya alat ukur yang mendetailkan kode etik ini sehingga masing-masing apa yang dituduhkan oleh pelapor itu nanti akan dapat dinilai dengan tepat. Ya, Pak Ari, kalau ini kita bahas soal bahasa awamnya ya, bahasa sederhananya. Pak Tom Lembong sudah menerima pembebasan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Ini artinya kan tujuan utamanya sudah bisa dikatakan selesai. Lalu mengapa laporan ini tetap dilakukan? Motivasi atau dasar apa yang menjadi alasan utama? Ya, terima kasih Cynthia. Jadi memang Pak Tom itu kan ditahan selama 9 bulan lamanya. Ya. Nah, bagi beliau tidak ada dendam sama sekali. Beliau ikhlas terhadap proses tersebut. Namun persoalannya, para penegak hukum kita yang tidak profesional, penegak hukum kita yang menegakkan hukum secara serampangan, melakukan kriminalisasi dan lain-lain itu harus diperbaikin. Karena kalau kita biarkan, kasihan nanti akan terkena ke orang yang lain. Nah, dalam hal ini kami fokus dulu kepada majelis hakimnya. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Zainal sudah tepat sekali, kami hanya fokus kepada tentang keproporsionalannya. Jadi hakim itu diatur oleh KUHAP dalam melaksanakan persidangan. Dan tentunya ini ada kaidah-kaidahnya.
kaidahnya dia misalnya berlaku netral, Oke, imparsial. ditahan sampai di situ. Kalau Anda tadi menyebut ada sikap yang serampangan dan ingin dalam bahasa sederhananya ingin memperbaiki mekanisme dan juga keprofesionalan hakim. Anda punya buktinya bahwa ada hakim dalam kasus ini yang dinilai tidak adil terhadap Tom Lembong? Iya. Oleh karena itulah kami buat laporan karena kita punya bukti-bukti dan fakta-faktanya. Apa saja bukti-buktinya, Pak Ari? Oke, saya jelaskan. Dalam persidangan tersebut, hakim dari awal menunjukkan sikapnya tidak netral, ya. Misalnya pertama kali kita meminta agar audit BPKP itu diserahkan kepada kita secepat mungkin. Tapi hakim mengizinkan untuk diserahkan karena itu memang diatur oleh KUHAP, tapi tidak ditegaskan kapan harus diserahkan. Karena audit BPKP-nya sampai kita sidang mau selesai baru diserahkan kepada kita. Satu itu. Lalu kedua, ketika Rini Sumarno tadi tidak hadir dalam persidangan, itu kan tidak boleh dibacakan, kan harus diperiksa karena keterangan yang berlaku itu adalah keterangan di persidangan, bukan yang dalam BAP, kecuali kalau ada dasar-dasar yang jelas yang kuat bahwa dia tidak bisa hadir. Ini kan tidak ada sama sekali, tapi diizinkan oleh hakim. Lalu ada salah satu hakim anggota setiap pemeriksaan menunjukkan sikapnya, namanya kalau nggak salah namanya Pak Alpis, itu menunjukkan sikapnya bahwa dia ingin menghukum si terdakwa. Itu kan tidak boleh. Sikap seperti apa yang membuat Anda menyimpulkan kalau hakim tersebut ingin menghukum terdakwa dalam hal ini Tom Lembong? Ya, dia menunjukkan misalnya ketika hakim saksi-saksi yang memberatkan dia cecer sampai mencari kesalahannya terdakwa, lalu menyimpulkan kesimpulan yang salah. Berapa kali itu dia melakukan itu? Sedangkan satu hal lagi yang penting, ketika kita menghadirkan saksi yang meringankan, ahli-ahli dari kita, satu kata pun nggak ditanyakan. Itu kan tidak menunjukkan netralitas. Sedangkan saksi yang memberatkan ditanya digali dalam sekali, tapi saksi yang meringankan didiamkan begitu saja tidak ditanyakan. Ini kan menunjukkan artinya bukti-bukti yang Anda bawa adalah bukti-bukti rekaman dalam persidangan, ya. Mas Zainur, kalau melihat bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan ini, apakah laporan ini kuat dasarnya dan bisa masuk ataupun bisa diterima baik itu oleh Ombudsman, KY dan juga Bawas MA? Ya, tentu saya tidak mau mendahului ya kerja yang dilakukan oleh KY maupun Bawas, itu tugas mereka. Tetapi fokusnya adalah apakah majelis hakim itu sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi tidak boleh menyentuh aspek pokok perkara. Ya, pokok perkara yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu hanya bisa dikoreksi oleh putusan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah putusan di pengadilan tinggi yang itu sudah tidak akan mungkin terjadi karena perkaranya diabolisi. Sehingga fokusnya adalah apakah memang betul ya hakim di dalam menjalankan tugas mengadili itu sesuai dengan kode etik. Nanti akan dilihat khususnya di persoalan berperilaku adil, karena di dalam kode etik itu perilaku adil itu didetailkan dan juga profesional itu juga didetailkan. Namun satu lagi Mbak Cynthia, saya juga ingin mendengar sebenarnya dari Tom Lembong dan kuasa hukum, di sini ada Pak Yusuf Amir. Yang paling penting menurut saya adalah jaksa gitu ya, karena ini kan perkara bermula dari kejaksaan gitu ya. Hakim itu kan hanya menerima perkara dan kemudian mengadilinya gitu ya. Yang harus paling dipersoalkan dari ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia gitu ya. Perlu diproses secara etika ya, dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan, yang meskipun kita tahu ya Komjak itu sangat terbatas kewenangannya, juga perlu di oversight oleh Komisi 3 DPR RI ya. Jadi menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana pihak-pihak yang menjalankan kewenangan itu harus dapat dimintakan akuntabilitas. Tetapi sekali lagi untuk hakim itu harus menghindari dari membahas pokok perkara, karena itu hanya bisa diadili oleh putusan berikutnya, yaitu putusan pengadilan tinggi. Gitu Mbak Cynthia. Tapi implikasinya jika tidak, ini kan kita sudah paham betul bahwa implikasinya tidak akan ke pokok perkara karena sudah diabolisi. Implikasinya akan kemana ini, Mas Zainur? Ya, implikasinya menurut saya adalah agar yang pertama memberi pelajaran bagi publik bahwa semua penggunaan kewenangan itu harus akuntabel, sesuai dengan kode etik masing-masing ya. Kejaksaan punya kode etik, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya punya kode etik, lembaga-lembaga lain yang terkait juga punya kode etik. Jadi ini lebih kepada bagaimana untuk menilai proses yang sudah dijalani, apakah prosesnya itu sesuai dengan kode etik atau tidak. Sekali lagi tidak menyentuh pokok perkaranya, karena kalau mengadili putusan hakim ya sama saja mengadili putusan
kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sama-sama tidak bisa diadili oleh siapapun kecuali kalau hakim diadili oleh peradilan yang lebih tinggi, dalam tanda kutip dikoreksi gitu ya. Jadi yang diteliti adalah apakah semua penggunaan kewenangan itu sesuai dengan kode etik sehingga akuntabel atau tidak. Itu Mbak Cynthia. Oke, Pak Ari, berdasarkan saran dari Mas Zainur sendiri, apakah Anda juga akan melaporkan kejaksaan dalam hal ini? Betul. Kami sedang menyusun untuk laporan kejaksaan, sedang kami susun. Cuman kan sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ini komisi kejaksaan kan tampil di publik bukan sebagai komisi kejaksaan, malah sebagai lawyernya kejaksaan. Jadi kami juga lagi bingung nih mau melaporkan kemana. Tapi tadi tepat sekali Mas Zainur, kita juga akan membuat laporan ke Komisi 3, ke DPR, dan itu sedang kami susun kaitan kejaksaannya. Karena tujuannya adalah bukan untuk balas dendam, tujuannya adalah untuk evaluasi, untuk pembenahan, untuk perbaikan agar supaya ini jangan terulang lagi. Sikap-sikap yang tidak profesional, yang seakan-akan menjalankan pesanan itu jangan sampai terjadi lagi. Karena ini bahaya sekali buat bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu munculnya kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat karena sikap-sikap tidak profesional tadi. Misalnya contoh ya, kita tidak masuk kepada materinya. Contoh yang sangat mudah dilihat, putusan hakim menyebutkan tentang adanya ekonomi kapitalis. Padahal selama pada persidangan tidak pernah dibahas itu ekonomi kapitalis. Tiba-tiba muncul kalimat itu. Nah ini kan harusnya KY atau Bawas bisa menanyakan, kenapa kamu bisa masukkan kalimat ini? Dari mana dasarnya? Nah sehingga ke depan hakim-hakim menangani perkara, apalagi perkara yang menarik perhatian seperti ini, dipilih hakim-hakim yang mempunyai kemampuan dan punya integritas. Karena kalau hakim-hakim sembarangan, konon kabarnya kami mendapat informasi ini juga kami lagi cek kebenarannya. Beberapa hakim itu tidak memiliki SK sebagai hakim tipikor. Dia baru memiliki SK sebagai hakim tipikor menjelang putusan. Hakim yang mana nih? Kalau benar itu seperti itu. Hakim yang mana tidak memiliki SK? Bagaimana? Hakim yang mana yang tidak memiliki SK? Yang memeriksa perkara ini, ya kami mendapat informasi dari dalam. Ini kami lagi cek kebenarannya. SK itu baru diberikan menjelang putusan. Artinya ada apa ini? Kenapa harus dipaksakan seperti itu? Dan masih perlu ke fakta yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Tom Lembong, dan juga terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Saudara, jenazah almarhum Marsma Fajar Adrianto, korban meninggal kecelakaan pesawat di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di tempat pemakaman umum Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer, dihadiri petinggi TNI AU dan keluarga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Jenazah almarhum Marsma Fajar Adrianto, korban meninggal kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di kampung halamannya di Pemakaman Umum Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer, dihadiri petinggi TNI AU dan juga keluarga. Almarhum dimakamkan tepat bersebelahan dengan makam ayahanda yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat. Pemakaman secara militer ini, Saudara, dipimpin Marsda TNI Widyargo Iko Putra, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian serta Pertolongan BNPB TNI AU. Di mata rekan-rekan, almarhum dikenal cerdas, ramah, dan juga pengayom. Jenazah almarhum Marskal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto MSIan. Hormat senjata! Penghormatan terakhir secara militer mengiringi jenazah almarhum Marsma Fajar Adrianto ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pemakaman secara militer ini dihadiri petinggi TNI AU dan keluarga. Almarhum dimakamkan tepat bersebelahan dengan makam ayahanda yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat. Saat disemayamkan di rumah duka di Kompleks TNI AU Triloka Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah kerabat melayat, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengenang almarhum sebagai sosok teman yang baik dan murah senyum.
TNI kehilangan sosok prajurit terbaik di Angkatan Udara. Orang baik dekat dengan saya dulu karena kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok almarhum seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Seorang salah satu yang terbaik dari Angkatan Udara. Ya ini memang kecelakaan ya, musibah. Ya mudah-mudahan ini bisa pembelajaran buat kami juga. Marsma Fajar Adrianto pernah menjadi penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Red Wolf. Sejumlah prestasi telah ditorehkan almarhum semasa hidupnya. Salah satunya adalah dedikasi almarhum yang pernah menggetarkan dunia militer saat menghadang 5 jet tempur F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat dalam peristiwa Bawean tahun 2003. Saat wawancara di Kompas.com pada 3 Juli 2024, Marsma Fajar sempat menceritakan kisah heroiknya ini. Kan kalau nembak duluan berarti dia yang mengatakan perang. Amerika juga nggak berani nembak juga ternyata, dia hanya ngelok aja. Nah selama perjalanan hampir 2 menit ya, itu saling jamming tadi tuh. Kita menghindar jamming, ngelok lagi, nah dia ngejamming terus. Kita pesawat F-16 terbatas karena tidak punya alat jamming. Itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita ada sedikit keuntungan bermanuver, terbang lagi 3 pesawat dari kapal induk. Kayaknya mungkin mereka saling komunikasi, bantuin dong ini. Terbang lagi 3. Nah, disitulah ada kerjasama antara militer dan sipil di Indonesia ya. Selamat jalan prajurit terbaik TNI yang telah meninggalkan kisah inspiratif untuk sejarah penerbang di TNI Angkatan Udara. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku sedih melihat kondisi KPK saat ini. Megawati bilang khawatir dengan lembaga yang lahir di era kepemimpinannya. Megawati juga menyinggung soal presiden yang turun tangan dalam persoalan KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati usai menyambut Hasto di Kongres PDI Perjuangan yang digelar di Bali pada Sabtu 2 Agustus 2025 lalu. Kalau saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Menanggapi sindiran Megawati, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan amnesti diberikan pada orang yang terbukti bersalah. Melalui pesan tertulis, Setio Budianto bilang kalau amnesti itu diberikan pengampunan kepada seseorang yang terbukti bersalah karena melakukan kejahatan. Artinya, yang bersangkutan bersalah tapi diampuni untuk tidak menjalani hukuman penjara. Kata Setio Budianto, KPK proses yang dilakukan KPK sesuai hukum yang berlaku di mana ada putusan dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional oleh penyelidik, penyidik, dan penuntut. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di Gaza mencatat 6 orang dewasa tewas akibat kelaparan dan juga malnutrisi. Jumlah tersebut merupakan korban kelaparan akut dalam 24 jam terakhir.
Saudara, di tengah bencana kemanusiaan yang terjadi, Israel masih melancarkan serangan di jalur Gaza. Serangan ini, saudara, terjadi tak lama setelah militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat pemberian bantuan. Sejumlah warga Gaza tewas akibat ditembaki militer Israel di dekat perbatasan Zikim. Serangan Israel terus berlanjut, saudara, di kawasan Deir al-Balah dan juga di Khan Younis. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di Gaza mencatat 6 orang dewasa tewas akibat kelaparan dan juga malnutrisi. Jumlah tersebut, saudara, merupakan korban kelaparan akut dalam 24 jam terakhir. Kematian itu menambah total korban tewas akibat krisis kelaparan yang sedang berlangsung menjadi 175 orang, saudara. Termasuk diantaranya ada 93 anak-anak. Kelaparan akut terjadi di Gaza, Palestina akibat pengepungan dan serangan Israel. Warga Gaza yang berebut makanan juga kerap ditembaki oleh Israel. Rumah sakit di Gaza, saudara, mencatat 9 kematian baru termasuk seorang anak-anak akibat kelaparan dan juga kekurangan gizi per hari Sabtu lalu. Ini menjadikan jumlah total kematian akibat kelaparan sejak blokade Israel dimulai pada bulan Maret menjadi 169 orang termasuk 93 anak-anak. Peringatan klasifikasi fase keamanan pangan terpadu yang disusun oleh PBB telah mengonfirmasi bahwa Gaza berada di ambang kelaparan. Data UNICEF, 1 dari 3 orang di Gaza mengalami hari-hari tanpa makanan dengan malnutrisi akut kini mencapai lebih dari 16,5% di jalur Gaza. Saat ini, saudara, lebih dari 320.000 anak beresiko mengalami malnutrisi akut. Dalam aksi bela Palestina di Monumen Nasional pada Minggu kemarin, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, saudara, isu Palestina telah menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sugiono juga kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo melalui perundingan internasional. Tidak hanya diplomasi, namun dalam bentuk nyata, kepedulian pemerintah Indonesia kepada rakyat Palestina yaitu akan mengirimkan 10.000 ton beras dalam waktu dekat sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan. Tuhan yang Maha Kuasa. Kita pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata untuk pelantikan Presiden Prabowo di gedung DPR MPR. Beliau memasukkan urusan Palestina sebagai agenda dari pemerintahan beliau. Lewat pintu-pintu diplomasi, lewat meja-meja perundingan. Secara aktif, Bapak Presiden juga menyampaikan dan menyuarakan apa yang kita rasakan terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. Saudara, lalu apa yang bisa dilakukan untuk membantu warga Gaza yang kehidupannya makin merana? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Teguh Rajasha. Selamat sore. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Selamat sore, Mas Teguh. Kalau kita lihat ini konflik di Israel ini, Israel dan Palestina ini semakin mengkhawatirkan. Blokade yang dilakukan mengakibatkan angka kematian akibat kelaparan di sana semakin tinggi. Apa yang bisa Anda baca dari konflik ini? Kalau saya merujuk pada cara berpikir Eropa, di mana Eropa itu berpikirnya itu
belakangan tapi sangat keras ya, saya mencoba merujuk kepada harian The Guardian ya, tanggal 31 Juli silam. Itu judulnya sangat keras, The Mathematics of Starvation. Artinya Israel bertanggung jawab atas berlangsungnya kelaparan saat ini. Karena selain bertanggung jawab, Israel juga telah mengharamkan kegiatan para petani dan nelayan dalam menunjang hidup mereka dari sektor pertanian dan perikanan. Karena itu Israel mengatakan, saya lah yang akan mengendalikan kalori yang datang dari luar Gaza. Kemudian secara sangat bagus juga, Eropa menggambarkannya dengan headline di harian Guardian tanggal 2 Agustus silam, di mana digambarkan seorang ibu mendoakan anaknya yang sedang mati perlahan-lahan. Pesan dari media itu adalah, we are dying slowly, save us. Dalam kenyataannya memang 100% penduduk Gaza saat ini benar-benar kelaparan, di mana 320.000 anak-anak di bawah usia 5 tahun itu menghadapi malnutrisi dan diperkirakan akan mati dalam waktu dekat. Jadi ke depan kita akan berhadapan dengan data-data yang sangat fantastis. Keadaan ini diperburuk dan kenyataan hari ini di mana Al Jazeera antara lain mengatakan 92 orang sudah meninggal dan mereka itu sedang berupaya mendapatkan makanan. Terlebih data dari PBB juga bilang bahwa Gaza sekarang berada di ambang kelaparan. Menurut Anda, apakah yang sudah dilakukan oleh sejumlah negara yang ingin membantu Palestina, khususnya untuk membuka blokade di Gaza ini sudah cukup, atau ada hal lain yang masih bisa dilakukan? Kita saat ini berhadapan dengan tragedi kemanusiaan ya, dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi bila krisis ini meluas ke wilayah-wilayah sekitar Palestina, maka diperkirakan dunia akan berhadapan dengan situasi yang sangat repot. Yang dibutuhkan saat ini, sesuai dengan pesan dari United Nations World Food Program, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palestina ini adalah makanan siap saji, kemudian air bersih, kemudian penyediaan dapur umum yang dapat membuat roti dan masakan dengan cepat, kemudian obat-obatan dan makanan untuk ibu hamil dan mereka yang sedang menyusui. Ini yang sangat mendesak saat ini. Kemudian saya perhatikan masyarakat dunia masih membantu secara sektoral ya. Tapi saya sangat menyambut baik statement dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia siap memberikan 10.000 ton beras ke Gaza. Ini memiliki dua makna penting sebenarnya. Ini yang jarang diulas. Ke dalam negeri, pertama ini mengatakan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia telah memiliki rasa kepercayaan yang sangat tinggi atas terpenuhinya prinsip-prinsip swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan kedua, ke luar negeri sebagai wujud kecintaan bangsa Indonesia atas sesama umat manusia yang sedang terjajah dan terancam punah dari muka bumi. Juga ke luar negeri, ini adalah pesan kepada negara-negara di Timur Tengah yang terkesan membiarkan keluarga mereka sendiri yang saat ini sedang berjuang mempertahankan hidup di tengah dasingan peluru, tiadanya fasilitas umum, dan ancaman pemboman, serta ketidakpedulian sebagian besar masyarakat Indonesia. Baik. Masyarakat dunia. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya kalau seandainya blokade makanan ataupun akses bantuan masuk ini tidak ditutup oleh Israel, tentu bantuan akan terus berdatangan. Masalahnya kan ini masih di blokade begitu. Menurut Anda, pihak mana yang harus lebih lantang suaranya agar blokade ini tidak dilakukan, termasuk bagaimana peran PBB dalam konflik ini? Ya, dalam kondisi seperti ini terasa sekali peranan PBB sangat minimal. PBB tidak memiliki kemampuan menekan Israel. Juga organisasi kawasan seperti OKI, kemudian juga Liga Arab tidak memiliki keberanian untuk menekan Israel. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah melihat bahwa ada 22.000 kontainer yang terjebak dan tidak bisa masuk ke Gaza. Dan saya khawatir bagaimana nasib kontainer Indonesia yang akan disalurkan lewat Jordanian Hashemite Charity Organization yang bermarkas di Amman. Saya belum tahu. Tentunya harapan saya adalah Indonesia sudah mempersiapkan langkah-langkah pengiriman 10.000 ton beras ini dengan sangat sistematis. Oke, kita bisa mengatakan jalur penerbangan aman. Kemudian, tapi juga begitu landing, saya khawatir akan ada pemeriksaan yang luar biasa dari pihak Israel. Karena mereka tentunya mengkhawatirkan barang-barang itu ada kemungkinan memuat juga hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tapi untuk itu tentunya kita memerlukan diplomasi global untuk menyatakan bahwa bantuan yang Indonesia berikan ini adalah sepenuhnya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Apalagi yang bisa kita lakukan,
tanggal 30 September mendatang, itu negara-negara di dunia akan menghadapi sidang umum di Majelis Umum ya. Biasanya pada tanggal 30 September tersebut, itu banyak negara akan mengumbar janji, mengatakan akan mendukung Palestina, akan mendukung kemerdekaan Palestina, akan mendesak Israel. Tapi pada kenyataannya, mereka tidak sekeras Indonesia dan tidak sekeras Iran. Indonesia adalah negara yang sangat konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kita pemimpin-pemimpin Indonesia senantiasa mengatakan konferensi Asia Afrika belum dapat dinyatakan berhasil jika Palestina itu belum merdeka. Itu jalur diplomatik yang kita pakai. Jadi menurut Anda, Mas Tengku, kita tidak terlalu berharap begitu dari tekanan dari Amerika Serikat ke Israel? Amerika Serikat mengatakan dalam konteks bantuan kemanusiaan, Amerika Serikat adalah negara yang terbesar mendukung. Tapi saya itu adalah statement dari Presiden Amerika Serikat saat ini. Tapi selama krisis Gaza ini, saya tidak melihat adanya jalur-jalur bantuan, tidak melihat ada produk-produk Amerika Serikat di sana. Jadi kita berhadapan dengan suatu diplomasi yang tidak jelas, diplomasi yang tidak berakar pada data. Kemudian juga kita perhatikan bersama-sama negara-negara Eropa. Saya tidak melihat kemampuan mereka untuk menekan Israel. Jadi sebenarnya negara-negara Eropa bisa menekan Israel, misalnya dengan cara menyiarkan kejadian yang saat ini sedang terjadi, kejadian kelaparan, menyiarkan tragedi kemanusiaan ke dalam seluruh bahasa yang ada di dunia sehingga dimengerti. Kemudian pada saat yang sama, negara-negara di dunia belum berkoordinasi agar mereka memiliki kebijakan yang sama untuk menekan Israel. Juga kita berbicara soal negara-negara yang ikut membantu tragedi kemanusiaan ini. Kalau menurut Anda, apakah peran dari negara-negara Timur Tengah begitu tuh masih kurang maksimal begitu sehingga blokade makanan ini masih terjadi sehingga tragedi kelaparan masih berkelanjutan di warga Gaza? Saya terus terang sangat menyayangkan negara-negara Timur Tengah yang sangat kaya. Mereka tampaknya tidak fokus bahwa masalah terbesar mereka adalah saat ini adalah keamanan di jalur Gaza, keamanan di Palestina. Mereka lebih fokus kepada bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana menstabilkan negara mereka. Dan karena itu energi mereka tidak tersalurkan ke wilayah Gaza yang sedang menghadapi rawan pangan dan juga potensi kelaparan dalam jumlah yang sangat besar ini. Saya sebenarnya beberapa 2 tahun silam sudah terselenggara sebuah KTT, namanya KTT luar biasa OKI dan Liga Arab. Mereka mengamanahkan Indonesia dan negara-negara yang terkemuka di Timur Tengah untuk bersama-sama memikirkan masalah di Gaza ini dan mengupayakan perdamaian. Tampaknya hanya Indonesia saja yang berusaha sungguh-sungguh dan kita tidak memiliki mitra yang tangguh yang sebenarnya bisa membantu secara lebih nyata. Misalnya mendesak Mesir agar bersikap keras sehingga bantuan itu bisa masuk. Kemudian juga mendesak Yordania agar perbatasannya juga dilonggarkan, misalnya sesuai dengan hari ganjil dan genap begitu. Berarti Indonesia sendiri terus menyuarakan lantang ya di tengah kondisi ini untuk bagaimana membela ataupun memberikan bantuan untuk warga Gaza. Kalau kita berbicara soal bantuan, ini kan ada 10.000 ton beras yang nantinya akan diberikan bantuan kepada warga Gaza. Ini kalau informasinya lewat jalur darat atau lewat jalur udara, ini mekanismenya akan seperti apa? Sehingga harapannya bantuan ini bisa sampai ke warga Gaza yang kelaparan. Secara teknis, bahan makanan yang Indonesia kirim itu akan tertahan di perbatasan. Itu akan hanya bisa lewat lembaga namanya GHCO atau Jordanian Hashemite Charity Organization. Yang sangat dibutuhkan adalah kecepatan barang-barang itu masuk lewat kontainer-kontainer sehingga dapat tiba pada titik-titik yang sangat membutuhkan bahan makanan tersebut. Cuman masalahnya kita berhadapan dengan jarak yang jauh, berhadapan dengan temperatur yang berbeda dengan kita di wilayah tropis, maka saya agak khawatir akan kualitas dari bahan makanan tersebut. Saya sangat berharap makanan yang kita kirimkan dari Indonesia itu kualitasnya tetap tinggi pada saat nanti dibagikan kepada masyarakat. Berarti salah satu PR yang diharapkan, maaf saya potong, berarti salah satu PR yang harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana mendistribusikan 10.000 ton beras ini agar sampai ke tepat sasaran, termasuk melakukan berbagai diplomasi. Tepat sekali. Kita perlu melakukan diplomasi khusus dengan Yordania dan Mesir agar mereka benar-benar membuka
pintu-pintu yang tertutup saat ini. Dan kalau perlu kelonggarannya diperkuat dengan cara mengizinkan Israel berada di posisi tersebut, sehingga Israel bisa sejak dini memeriksa makanan yang datang dari Indonesia dan juga datang dari negara-negara lain. Tentunya kita juga akan bekerja sama dengan ICRC, International Committee of the Red Cross, dan juga bekerja sama dengan relawan-relawan Indonesia yang berada dalam jumlah besar di kawasan krisis pangan tersebut. Dan ini adalah suatu periode yang sangat penting, karena kalau kita menginduk kepada rumusan yang ada saat ini, yang terjadi saat ini adalah level 5 atau kelaparan dalam jumlah besar. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tentu saja kita berharap ini segera berakhir, dan tentunya harapannya distribusi 10.000 ton bantuan untuk warga Gaza ini dapat tersalurkan dengan baik. Terima kasih Mas Tengku Rejasa, pakar hubungan internasional dari UNPAD, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih. Saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Usai mendapat amnesti dari Prabowo Subianto, Hasto tidak lagi menjabat sebagai sekjen. Benarkah ini sinyal dari PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet? Selengkapnya usai jeda. Pembahasannya kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik dukungan PDI Perjuangan untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengaku turut mendengar pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Kongres PDIP yang digelar di Bali. Dasko menyebut dukungan seperti kritik yang membangun dari PDIP sangat diperlukan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Dasko juga mengakui Ketua Umum PDIP sudah menyampaikan akan mendukung program-program baik pemerintah jauh sebelum adanya Kongres PDIP dan tidak ada kaitannya dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Pak, kemarin kan barengan dengan pemberian amnesti untuk Hasto, itu apakah ada kaitannya begitu Pak? Saya pikir nggak ada kaitannya ya, karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas demikian. Sementara itu, Saudara, ketika ditanya soal posisi Sekjen PDI Perjuangan apakah masih ditempati oleh Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menyatakan itu adalah hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketika ditanya lagi soal peluang Hasto merapat ke Prabowo, Komarudin enggan menjawabnya. Tidak membatasi soal sekjen berapa periode. Jadi bisa pun 3 periode itu tidak masalah ya? Enggak, tidak ada batasnya, itu hak kewenangan prerogatif Ketua Umum menentukan siapa sekjen. Ada kemungkinan mungkin Mas Hasto besok presiden? Aduh, saya tidak bicara kemungkinan, nggak paham. Lalu bagaimana membaca langkah politik dari PDIP khususnya Hasto Kristianto pasca mendapat hadiah amnesti dari Presiden Prabowo Subianto? Kami membahasnya bersama dengan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang. Mas Adi, kalau dukungan untuk pemerintah oke lah, sering disampaikan oleh PDIP. Tapi kalau ditanya bergabung ke pemerintah pasca Hasto mendapatkan hadiah amnesti dari Presiden Prabowo, kemungkinannya seperti apa? Kalau untuk saat ini, saya termasuk yang tidak yakin bahwa PDIP itu akan bergabung dengan pemerintah, berkoalisi dengan Prabowo dengan cara misalnya ada kader-kader PDIP yang kemudian menjadi menteri. Saya tidak yakin dalam konteks itu. Yang ada saat ini adalah PDIP tetap menjaga jarak, berada di luar kekuasaan, tapi tidak menyebut dirinya sebagai oposisi, tapi menjadi mitra strategis dengan cara menjadi partai politik penyeimbang. Nah, ini yang menarik menurut saya ketika bicara tentang PDIP sebagai penyeimbang.
Satu sisi akan mendukung secara penuh kebijakan-kebijakan politik strategis dari Prabowo, tapi PDIP juga berkomitmen dan berjanji kalau ada kebijakan yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila, menimbulkan ketidakadilan sosial, termasuk juga misalnya ada perilaku hukum yang tidak berkeadilan, PDIP berjanji akan memberikan kritik secara terbuka. Bagi saya adalah salah satu sikap yang cukup moderat yang dipilih oleh PDIP hari ini jika dibandingkan dengan ketika di eranya Pak SBY. Kita tahu ketika SBY jadi presiden dua periode, 2004-2009, 2009-2014, PDIP langsung menyatakan diri sebagai partai oposisi. Hampir setiap saat dan hampir setiap kebijakan-kebijakan politik SBY bagi PDIP itu dikritisi dan kemudian menimbulkan konfrontasi yang tidak berkesudahan. Karena memang kita tahu ada jarak psikologis memang antara SBY dengan Mega, antara Partai Demokrat dengan PDIP itu kan tidak akur. Tapi ketika bicara dengan Prabowo Subianto, saya kira semua persoalannya agak berbeda. Secara personal, Prabowo dengan Megawati baik-baik saja, dan secara politik antara Gerindra dan PDIP bahkan diklaim sudah seperti kakak dan adik. Jadi di situ yang kemudian saya tafsirkan. Kalau kita bahasakan dengan bahasa anak muda saat ini, ini seperti teman tapi mesra, di luar tapi bersahabat cukup mesra dengan kawan-kawan yang ada di pemerintahan. Mas Adi, sorry saya potong. Apakah ini yang jadi pertimbangan dari PDIP ini salah satunya adalah kalau kita berbicara soal Prabowo yang tidak hanya menjalin komunikasi dengan Megawati dan juga PDIP, tapi juga dengan Joko Widodo? Kalau saya membaca rata-rata secara umum, memang DNA PDIP itu adalah di luar kekuasaan ketika kalah dalam pemilu. Khususnya kalah dalam pilpres. Karena di berbagai kesempatan misalnya elit-elit PDIP selalu menegaskan bahwa kalau kalah itu memang sebaiknya di luar dan menjadi check and balances sebagai upaya untuk menciptakan kekuatan politik yang seimbang. Dalam konteks itu memang harus kita apresiasi, Mas. Di tengah semua partai politik kecuali PDIP hari ini, itu sudah menyatakan diri sebagai bagian dari koalisi pemerintah, hampir 90%. Tentu yang dikhawatirkan oleh publik, ini akan muncul apa yang disebut dengan bahaya dari sebuah stabilitas. Karena kalau 100% bergabung dengan pemerintah, orang bertanya, kira-kira siapa nanti yang akan bersikap kritis, protes, ketika ada kebijakan yang tidak pro rakyat. Makanya ada angin segar sebenarnya ketika PDIP memilih menjadi partai penyeimbang, satu sisi berkomitmen siap bekerja sama dengan pemerintah, tapi kalau kemudian ada kebijakan itu pro rakyat, PDIP berjanji akan memberikan satu serangan yang cukup tajam dan kritis. Saya kira itu adalah kabar baiknya. Itu dari PDIP menurut Anda. Kalau Mas Adi melihatnya dari Gerindra sendiri atau dari Prabowo-nya sendiri, pengennya, maunya itu PDIP gabung, masuk ke pemerintahan atau cukup dukung dari luar aja? Ya, saya kira memang kalau melihat rata-rata secara umum mazhab politiknya dari Prabowo Subianto itu adalah mazhab gotong royong dan merangkul semua partai politik. Bahkan sejak terpilih jadi presiden, dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu, Prabowo Subianto mengatakan akan merangkul semua pihak, merangkul semua kelompok, tentu sebagai upaya untuk melakukan kerjasama politik, membuat Indonesia menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kompetitif. Karenanya, rumus dasarnya adalah kerjasama dengan semua eksponen, rumusnya adalah menciptakan stabilitas politik. Tentu dari lubuk hati yang paling dalam, kekuasaan hari ini berharap juga PDIP sebagai partai pemenang pileg bergabung menjadi bagian di dalamnya, tentu untuk memperkuat bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi bagi saya, gabungnya PDIP ke pemerintahan Pak Prabowo itu hanya sebatas formalitas. Karena secara substansi kalau kita mau jujur, PDIP itu dalam banyak hal sudah tegak lurus dan mendukung penuh program-program strategis Pak Prabowo. Kenaikan PPN 12% didukung, revisi Undang-Undang TNI didukung, soal program makan bergizi gratis didukung, soal sekolah rakyat didukung, dan semuanya didukung begitu ya Mas Adi ya? Didukung secara total. Nah, yang dikhawatirkan oleh publik adalah ketika PDIP bicara tentang menjadi partai penyeimbang, justru sikapnya agak sedikit melunak, lebih banyak pro-nya kepada pemerintah dan kritisnya proporsinya lebih sedikit. Kenapa demikian Mas Adi? Karena kalau kita lihat ini kan hadiah dari Prabowo ini kan nggak main-main begitu, amnesti loh ini untuk sekjen PDIP saat itu yaitu Hasto Kristianto. Tentu ada deal-dealan ataupun lobby-lobby yang lain yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri begitu.
Ya saya kira sifatnya sangat prediktif lah kalau ada asumsi-asumsi macam itu. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya secara prinsip kan ada sekitar 1.116 orang yang diberikan amnesti, salah satunya Hasto dan kemudian Pak Tom Lembong yang diberikan abolisi. Iya, tapi memang yang selalu menjadi pembicaraan itu soal Hasto dan Tom Lembong karena ada argumen politiknya sebagai upaya untuk menjalin kerjasama, menciptakan harmoni politik sehingga tidak ada gonjang-ganjing dan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Karena harus kita akui, Mas, bahwa sepanjang peradilan Pak Hasto dan Tom Lembong itu kan terjadi huru-hara dan gontok-gontokan bahwa baik Pak Tom Lembong ataupun Hasto itu kan dinilai nuansa politiknya jauh lebih kentara dibandingkan dengan persoalan hukum, sehingga pemerintah saat ini dan pemerintahan sebelumnya itu dikritik sedang mentarget dan melakukan kriminalisasi. Jadi wajar kalau kemudian ketika muncul amnesti dan kemudian abolisi, ini dianggap sebagai kado indah bagi PDIP dan kado indah bagi Tom Lembong dan para pendukungnya. Oke, kado indah buat PDIP begitu ya amnesti ini. Kalau lihat dari PDIP, kemudian dari Prabowo termasuk Gerindra, kalau Mas Adi sendiri melihat partai-partai pendukung Prabowo sendiri melihatnya seperti apa? Sebagai sebuah ancamankah kalau PDIP gabung ke pemerintahan atau sebagai sebuah ini makin solid dong kita? Kalau mau jujur sebenarnya secara alamiah menambah orang baru, menambah partai baru yang tidak berkoalisi dari awal ini tentu akan menimbulkan gejolak, tapi pasti tidak akan ditampilkan. Karena orang-orang baru ini adalah orang-orang yang saya kira memang akan semakin banyak menempatkan posisi-posisi strategis nantinya di pemerintahan. Apalagi yang diajak itu adalah orang kaya seperti PDIP. Apalagi yang diajak itu adalah partai besar yang saya kira memang daya tawar politiknya pasti di atas rata-rata. Dibandingkan dengan partai yang lain, harus diakui partai sebesar PDIP sebagai partai pemenang pileg kalau masuk menjadi bagian kekuasaan di dalamnya, tentu itu dikhawatirkan akan membuat partai-partai yang kecil, partai-partai yang lain yang sejak lama bersama dengan pemerintah, daya bergennya tidak terlampau kuat. Untuk apa bergen dengan yang lain kalau PDIP sudah bisa diajak bekerja sama dari dalam? Kita nantikan ini ya Mas Adi ya, karena ini masih jadi tanda tanya kita semua. Terlebih Hasto Kristianto ini juga belum mendapatkan posisi apapun dan posisi sekjen PDIP juga masih kosong nih. Ini menarik untuk kita simak bersama seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik sekaligus analis politik telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas, selamat sore. Usai jeda saudara, di Kompas Petang akan kami hadirkan informasi terkait dengan pebulu tangkis Indonesia Alwi Farhan menjadi juara di Macau Open 2025 sekaligus merebut gelar pertamanya di BWF Super 300. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, pebulu tangkis Indonesia Alwi Farhan menjadi juara di Macau Open 2025 sekaligus merebut gelar pertamanya di BWF Super 300. Gelar ini sebagai pembuktian bagi regenerasi tunggal putra Indonesia. Alwi mengalahkan Justin Ho dari Malaysia dalam laga 2 game 21-15, 21-5. Kemenangan diraih Alwi dalam tempo waktu 54 menit. Hasil ini menjadi yang terbaik bagi Alwi sepanjang 7 bulan terakhir sebelumnya. Dalam 10 turnamen individu yang ia ikuti, hasil terbaik juara dunia junior 2023 tersebut hanya sampai perempat final Super 300 Thailand Masters. Alwi yang kali pertama merasakan gelar di level BWF Super 300 sangat gembira. Pemain 20 tahun itu pun melakukan selebrasi kekinian berupa gaya bocah tari dalam laga dayung pacu jalur atau yang dikenal dengan perayaan pacu jalur. Alwi begitu gembira menyambut gelar Macau Open 2025 karena ini merupakan gelar pertama di level BWF Super 300. Sebelumnya Alwi pernah menjadi juara di turnamen BWF Super 100 Indonesia Master 2024. Ia juga pernah menjadi juara SEA Games 2023 dan kejuaraan dunia junior 2023.
Dengan kemenangan ini, Alwi Farhan berhak meraih hadiah Rp456 juta. Kemenangan ini menjadikan Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia kedua yang memenangi Macau Open setelah legenda bulu tangkis Taufik Hidayat. Ayah Alwi Farhan, Muhammad Anis, mengaku bangga dengan prestasi anaknya. Sang ayah menyebut Alwi harus menempuh jalan panjang sebelum berhasil meraih gelar juara, termasuk beberapa kali gagal di sejumlah kejuaraan. Muhammad Anis menambahkan semangat Alwi tidak pernah padam untuk membawa nama Indonesia. Sampai akhirnya gelar juara diraih mulai dari turnamen junior, junior internasional, hingga yang terbaru juara di Macau Open. Ini anak memang dari kecil anak pejuang sih. Dia cita-citanya kuat, tinggi, kemauannya tinggi juga. Ya prosesnya dijalani biarpun susah senang, ada kadang naik turun terpuruk atau apa, tapi yang penting tidak putus asa ya. Jadi itu anak ya mau mencoba. Jadi yang perlu dibanggain itu sebetulnya bukan dari gelarnya, tapi dari tidak pernah putus asa itu untuk meraihnya. Masih ada informasi penting dan menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Saudara, pemerintah Indonesia berkomitmen memperjuangkan Palestina di internasional. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengirim bantuan 10.000 ton beras ke Gaza di tengah kelaparan akut yang terjadi. Krisis kemanusiaan dan kelaparan memperburuk situasi di Gaza, Palestina. Kematian akibat malnutrisi terus terjadi. Saat keran bantuan dibuka, bahan makanan mulai berjatuhan dari langit Gaza. Sejumlah pasukan militer Uni Emirat Arab, Yordania, Prancis, dan berbagai negara melepaskan bantuan dari pesawat. Selain itu, bantuan masuk melalui darat. Truk-truk yang mengangkut bahan makanan diserbu warga Gaza. Warga Gaza bertaruh nyawa untuk mendapatkan makanan dari truk bantuan. والله بحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني جيت لبناتي بخير وجبت لهن زي ابني وزياده لطحين. Pemerintah Indonesia juga tidak berhenti mendorong dan menyuarakan kemerdekaan bagi warga Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan akan mengirim 10.000 ton beras ke Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata untuk pelantikan Presiden Prabowo di gedung DPR MPR. Beliau memasukkan urusan Palestina sebagai agenda dari pemerintahan beliau. Lewat pintu-pintu diplomasi, lewat meja-meja perundingan, secara aktif Bapak Presiden juga menyampaikan dan menyuarakan apa yang kita rasakan terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Desakan internasional untuk menyetop genosida dan kelaparan akut akibat penutupan jalur bantuan oleh militer Israel terus disuarakan. Sejumlah negara siap mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Tetap saksikan Kompas TV independen, terpercaya. Salam sehat.